Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel e-kanal Simpadu PMI. Oke, sobat-sobat PMI, di siang hari ini kita kedatangan dua narasumber tamu dari imigrasi di LTSA PMI Jawa Timur. Selamat siang, Bapak Brian Rakasiwi Haryono. Siang. Selaku koordinator dari imigrasi, dan Bapak Nur Cahyono, staf dari imigrasi. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang. Siang. Terima kasih Bapak-bapak kehadirannya sudah datang di channel e-kanal Simpadu PMI. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan dengan bagaimana ini Pak proses atau mekanisme pelayanan paspor di LTSA PMI Jawa Timur, khususnya bagi pekerja migran Indonesia. Oh iya. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk diundang dalam acara ini. Siap, ini Pak. Kalau kalau menurut saya acara yang luar biasa bagusnya ini, dan berkepentingan untuk memberikan informasi pada calon-calon masyarakat kita ini yang akan menjadi ingin bekerja di luar negeri. Saya apresiasi dengan kegiatan seperti ini. Jadi tadi yang ditanyakan mekanisme ya, mekanismenya Bapak, ya benar. Pembuatan paspor. Jadi untuk imigrasi ini sebenarnya berperan dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Ada dua, yaitu pengawasan keimigrasian tentang WNA dan WNI. Nah, dan WNI ini salah satunya telah disebutkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian itu, bahwa pengawasan terhadap WNI ada dibagi menjadi tiga, yaitu saat dia melakukan permohonan pembuatan dokumen perjalanan, yaitu paspor. Yang kedua, saat keluar masuk WNI tersebut di tempat pemeriksaan migrasi, bandara maupun pelabuhan maupun di pemeriksaan pos lintas batas. Dan yang ketiga, keberadaan di WNI kita di luar negeri. Nah, di sini saya akan lebih menekankan tentang pengawasan di bagian dokumen perjalanan. Siap. Kebetulan kan kita ini kan ada bernaung dalam satu wadah yang sama ya, layanan terpadu satu atap ini, di mana kita di sini juga bekerja sama dalam hal persiapan para WNI masyarakat kita, WNI kita untuk sebelum bekerja ke luar negeri. Nah, salah satunya untuk luar negeri adalah paspor. Di mana mereka akan membuat paspor. Di sini kita membantu untuk memberikan hak mereka untuk mendapatkan paspor, tapi ini adalah hak ya, bukan kewajiban mereka untuk memiliki paspor. Jadi kita untuk memberikan paspor tersebut juga harus kita, nggak semua orang bisa mendapatkan paspor. Kita selektif dulu apakah memang orang ini berhak untuk mempunyai paspor atau enggak, terutama PMI. Dan fenomena sekarang ini kan banyak ini PMI yang non prosedural. Iya Bapak, benar. Itu yang kita takutkan. Makanya Siap. Kita di sini coba saling bekerja sama untuk mengantisipasi adanya PMI non prosedural tersebut. Yang ilegal Bapak ya. Yang ilegal. Apalagi di sini kan juga ada instansi lain ya, ada di Snaker, ada BP2MI, ada di Spenduk. Di sini kita saling berkolaborasi untuk mencegah PMI non prosedural. Nah, untuk mekanisme pembuatan paspor tersebut sebenarnya hampir sama dengan pembuatan paspor umum, karena paspor biasa pun juga bisa untuk bekerja, bisa untuk wisata, bisa untuk umroh dan lain halnya. Jadi tapi untuk PMI ini ada persyaratan tambahan. Kalau persyaratan umum itu biasanya KTP, akte, dan KK. Nah, ini untuk akte ini bisa diganti. Jadi kalau misalkan ada kan yang belum memiliki akte, bisa diganti menjadi buku nikah ataupun ijazah SD, SMP, SMA ya. Bisa pakai itu ya Bapak ya. Bisa pakai itu. Siap. Bisa juga menggunakan surat baptis. Surat baptis. Tapi di dokumen-dokumen itu harus mencantumkan nama, identitas orang tua,
tempat tanggal lahir. Itu harus mencantumkan itu. Nah, terus apa tadi? KTP, akta, KK, akta bisa diganti dengan ijazah, SD, SMP, SMA, dan surat baptis. Nah, kemudian ada rekom dari Disnaker. Siap. Kita meminta rekom dari Disnaker dan rekom dari perusahaan PT-nya yang PCTKI-nya ya, PCTKI PTKMI tersebut, dan juga ditambahkan ada opsional kita meminta surat izin keluarga atau surat izin wali, bahwa izin atau keluarga ataupun walinya dia mengetahui bahwa dia akan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Jadi intinya benar-benar harus lengkap dokumen-dokumen tersebut ya Pak. Itu harus lengkap. Jadi administrasi kita tuh berkasnya benar-benar lengkap dan dokumen yang asli. Dan kebetulan ini adalah layanan berbatu satu atap. Di sini juga bisa membantu kita dalam menyiapkan, memvalidasi dokumen-dokumen tersebut. Misalkan kayak tadi yang saya sebutkan, rekom dari Disnaker, bisa kita saling koordinasi apakah rekom ini asli atau palsu. Kan bisa dicek kan di Disnaker, di Dinas Kependudukan juga. Dan ada juga persyaratan, misalkan persyaratan penetapan ganti nama dari pejabat instansi yang berwenang. Bisa jadi namanya bisa ada yang berubah, ada yang berbeda, bukan berbeda, tempat tanggal lahirnya, dan itu tuh harus diselaraskan. Nah, bisa itu kan juga ada dispenduk di sini kan? Iya, benar Bapak. Di LTSA ada dispenduk juga. Kita bisa koordinasi mengenai data-data tersebut. Kalau apabila ada yang berbeda, kita antara ijazah dan KK, KTP juga harus sama namanya. Harus sama semua. Itu kan dilampirkan penerapan pengadilan, biasanya pengundangan penerapan pengadilan, kemudian penerapan begitu dialihkan. Kalau misalkan dia akte yang berbeda, akte teman KTP, aktenya itu dari penerapan pengadilan dialihkan ke Dispenduk Capil untuk mendapatkan catatan pinggir. Itu baru. Untuk mekanisme persyaratan seperti itu Pak ya. Dan kebetulan juga kalau di kita ini kan di LTSA ini kan imigrasi kan di loket 7 ya. Iya benar Sebelum Bapak. di kita juga sebelum datang ke imigrasi mereka pasti kan datang ke loket 1 di bagian Disnaker. Itu kan memvalidasi kan, memvalidasi rekomnya. Siap. Terus kemudian ada BP2MI bisa memvalidasi ID-nya mereka sebagai TKI. Nah, kalau TKI ini kan pasti dia punya ID-nya. Nah, disitulah memudahkan kita untuk meyakinkan bahwa memang itu dokumen-dokumen yang asli ya, Pak, dan legal, valid. Siap. Gitu. Untuk dari informasi dari imigrasi tadi Bapak, mohon maaf, terkait dengan surat izin dari keluarga ya Bapak ya. Itu apa perlu diketahui kepala desanya dan seperti itu atau cuman hanya surat izin aja Bapak? Kalau menurut saya sih memang itu harus diketahui oleh kelurahan ya. Kelurahan. Atau desa. Tapi kalau kepala desa kalau menurut saya sih masih kurang kuat ya itu. Kurang kuat kelurahan. Ya, Pak, karena kan kalau kelurahan itu kan dia punya NIP kan sebagai pegawai yang bisa dipertanggungjawabkan dia. Siap kalau kepala desa ya bukannya kita ini ya ibaratnya. Nah itu tadi Sobat PMI informasi yang diberikan dari Bapak Brian Raka selaku koordinator imigrasi di LTSA Jawa Timur. Untuk selanjutnya terkait administrasi Pak untuk membuat paspor untuk pekerja migran Indonesia seperti apa Bapak? Mungkin ada biayanya kah atau untuk paspor sendiri itu setelah calon pekerja migran ini mengurus berapa hari jadinya paspornya itu Bapak? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk biaya bisa Pak Nur Cahya mungkin ya untuk pekerja yang belum pernah mempunyai paspor atau belum pernah keluar negeri itu dikenakan PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, itu Rp0. Jadi untuk PMI yang baru mengurus paspor itu
dikenakan Rp0 atau gratis. Gratis Paknya. Terus kalau misalkan ada CPMI yang mau mengurus lagi, dia penggantian atau istilahnya di masyarakat itu perpanjangan ya. Itu dikenakan biaya Rp350. 350 ya. Gitu. Untuk pembayarannya melalui apa itu? Transfer ke bank atau ke? Semua pembayaran dilakukan di bank. Di bank, Pak ya. Oke, siap Bapak. Saya tambahkan Bapak. Untuk tadi memang untuk CPMI yang baru itu kan setelah dijelaskan Rp0, tetapi dia itu harus memiliki ID TKI. Nah, ini mungkin ada kalau menurut saya sih kita juga harus berdiskusi juga nih, mana tuh yang disebut TKI, mana yang bukan. Ya kan? Nah, kalau di Undang-Undang PMI itu kan TKI ada 3 ya. Nah, iya Bapak. Itu. Sedangkan kalau di imigrasi ini untuk kita mengkategorikan mereka adalah TKI, itu yang tadi sebutkan, dia harus ada ID TKI. Benar. Kalau mereka bukan ID TKI, kita belum ada ID TKI. Ya, belum mengkategorikan. Kita masukkan mereka sebagai bekerja formal. Dan untuk bekerja formal, dia permohonan paspor baru tetap dikenakan biaya PNBP Rp350.000 untuk paspor biasa, dan kalau dia mau mengajukan permohonan elektronik paspor seharga Rp650.000. Oke, gitu. Oke, terima kasih Bapak Brian tadi atas penjelasannya bagaimana mekanisme pelayanan paspor di LTSA PMI Jawa Timur. Untuk selanjutnya mungkin ke Bapak Nur Cahyono. Ada enggak Pak nih kendala-kendala selama pelayanan paspor Bapak di LTSA PMI Jawa Timur khususnya? Ya, tentunya kalau dalam hal pelayanan pasti ada kendala kan. Memang hubungan juga dengan masyarakat juga pasti ada kendala kan. Kalau kendala sendiri di lapangan ya, selama ini kita biasanya menemukan, tadi sudah dijelaskan sih, menemukan adanya perbedaan data ya. Misalkan kan KTP, KK sama akta gitu kan. Itu biasanya ada perbedaan mungkin di tanggalnya atau di tempat lahir atau di ejaan namanya gitu kan. Itu biasanya ada seperti itu. Mungkin juga ada masyarakat kita ada persyaratannya ABCD, misalkan ada 9 sampai 10 persyaratan. Itu ada yang mereka belum memenuhi persyaratan gitu. Mereka kan misalkan harus memenuhi persyaratan di daerah, ya mereka harus ini kembali ke daerah yang misalkan rekom disnakernya. Misalkan mereka dari Jember misalkan. Ternyata disnaker Jember menunjukkannya kepada yang terhormat kepala kantor migrasi Jember gitu kan. Kalau misalkan mereka mengurus ke sini kan tentunya tidak kita layani, mereka harus mengubah surat itu kan. Pengalian rekom. Termasuk tadi pengalian rekom dari perusahaan juga ada juga seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Nur Cahyo. Kalau misalnya ini Bapak, untuk informasi buat sobat-sobat PMI atau dulur-dulur calon pekerja migran yang masyarakat yang mungkin ingin bekerja ke luar negeri, katakanlah kalau misalnya ada paspornya hilang Bapak, paspor hilang terus dia pengen ngurus lagi, itu bagaimana Pak langkahnya, alurnya seperti apa Bapak? Mungkin Pak Brian Raka. Kalau untuk paspor hilang, harus yang pertama ada dia harus pengurusan paspor hilang. Dari kepolisian. Dari kepolisian. Ya, ada surat kepolisian, surat hilang. Baru nanti kita lanjutkan dalam pemeriksaan berita acara. Nah, berita acara pemeriksaan itu kita selidiki kenapa bisa hilang. Kenapa bisa hilang. Setelah itu sudah selesai baru kita mengajukan permohonan paspor. Dan mereka yang bagi pernah hilang itu akan dikenakan denda. Dikenakan denda sebesar 1 juta. 1 juta untuk tambahan 1 juta plus biaya paspor yang akan dia ajukan tersebut. Kalau misalkan dia mengajukan paspor biasa berarti 1.350.000. Sedangkan kalau paspor elektronik dia 1.650.000. Itu PNBP-nya. Itu untuk yang hilang. Paspor hilang. Paspor hilang ya Bapak ya. Walaupun pekerja migran Indonesia juga seperti itu atau ini yang umum? Sama ya Bapak. Sama tetap sama. Selain paspor hilang juga ini ada paspor rusak. Paspor rusak ya. Paspor rusak juga harus kita BAP. Juga harus ada surat keterangan dari kepolisian? Enggak perlu kalau itu Pak. Paspor rusak enggak perlu, nanti tapi tetap kita lakukan berita acara pemeriksaan juga.
Oke, Kenapa? siap. Sebab paspor itu rusak dan dikenakan denda sebesar 500.000. Bedanya itu. Untuk proses paspornya tadi jadinya berapa hari, Bapak? Kenapa? Berapa hari tadi, Pak? Kalau untuk paspor biasa, itu 3 sampai 5 hari setelah pembayaran. Setelah pembayaran. Ya, itu bisa diambil. Oke, Bapak, terima kasih informasinya. Untuk saran dari pihak imigrasi agar layanan paspor bagi pekerja migran Indonesia di LTSA ini bisa optimal, Bapak. Apa, Pak? Mungkin ada saran-sarannya biar pelayanan di LTSA ini untuk imigrasi bisa optimal dan bisa terwujud harapan kita bersama agar PMI ini yang prosedural, jangan sampai PMI yang non prosedural. Iya, bagaimana, Bapak? Kalau dari kami sarannya ini tetap saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Karena kan kita yang tadi sudah kita ketahui bahwa ini adalah layanan terpadu satu atap. Jadi di mana banyak stakeholders di sini, ada instansi lain, dan kita bisa saling koordinasi antara satu sama lain di masing-masing ranah kita. Bahasnya begitu. Kalau misalkan ada yang perlu kita tanyakan, koordinasi tentang masalah kependudukan, kita bisa saling koordinasi dengan Dispenduk. Misalkan kita ada yang kita koordinasi tentang tenaga kerja, bisa ke Disnaker dan bahkan ke BP2MI. Oke, Bapak. Jadi lebih tepatnya untuk pelayanan di imigrasi di LTSA Jawa Timur ini saling bekerja sama antara sesama instansi yang terlibat, Pak, ya, di LTSA. Siap. Gitu teman-teman, dari penjelasan dari imigrasi untuk pengurusan paspor di tepatnya di LTSA Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Mungkin sahabat-sahabat PMI atau dulur-dulur calon pekerja migran yang ingin bekerja ke luar negeri, jika ingin bekerja ke luar negeri ya uruslah dokumen yang lengkap agar pengurusan paspor intinya bisa berjalan lancar. Begitu nggih, Bapak-bapak. Untuk terakhir, Pak, closing statement dari Bapak-bapak imigrasi, harapan tim dari Dexloket Imigrasi untuk calon pekerja migran apa, Pak? Mungkin dari Pak Brian Raka dulu. Kalau harapan dari saya dan mungkin dari rekan-rekan saya juga ya, untuk para pekerja migran ini ya dimohon untuk para masyarakat ini untuk apabila memang mau bekerja ke luar negeri, dimohon dengan sangat untuk sesuai prosedur yang ada. Jangan mau pengen langsung cepat atau pengen instan. Itu selain bahaya untuk diri kalian sendiri, juga bahaya untuk diri kami para petugas pemerintahan, karena kami kan sebagai satu sisi kita sebagai pelayanan memberikan pelayanan terbaik untuk para masyarakat, dan kita juga sebagai pengawas tentang keberadaan mereka juga kan. Kalau ada apa-apa pasti yang disalahkan siapa? Awalnya kan petugas. Kenapa kok bisa dia bisa kerja, bisa berangkat ke luar negeri, bisa kerja, bagaimana, apakah sudah sesuai apa tidak? Kalau enggak kan yang disalahkan pertama petugas, yang kedua kan juga pasti beban ini juga ada efek samping ke kalian para masyarakat juga, di keluarga yang ditinggalkan juga nih, ya, Pak, benar. Mereka pasti kan kebanyakan mereka juga kena tipu juga. Para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana kan, kasihan. Kalau dari Pak Nur Cahyo, ya hampir sama sebenarnya. Kalau ingin bekerja di luar negeri, ya sesuai prosedural. Emang negara juga ada fungsi perlindungan hukum bagi WNI yang di luar negeri kan. Kalau misalkan mereka tidak terdetek, mereka menjadi ilegal, kita juga bingung untuk bisa melindungi mereka selama di luar negeri. Terus yang kedua, mungkin bagi saya LTSA ini satu inovasi untuk dalam hal mempermudah untuk pelayanan kepada calon PMI. Ya, mungkin kita bisa bersama-sama kan, bisa bahu-membahu bikin inovasi yang bisa membuat masyarakat itu lebih mudah untuk mengurus segala keperluan mereka sebagai calon PMI, sehingga mereka itu kalau kita dipermudah, kalau calon PMI dipermudah,
ngapain mereka menjadi ilegal gitu kan. Mereka mereka bisa apa diharapkan akan berkurang sendirinya Pak ya. Iya, ada mereka bisa apa ya, mereka bisa sadar juga, oh ternyata mudah ini menjadi CPMI yang legal gitu loh. Buat apa kita menjadi ilegal kalau nanti ujung-ujungnya kita juga susah juga di luar negeri. Siap. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak atas kehadirannya di podcast kita di sama-sama. channel e-kanal Simpadu PMI. Untuk sobat PMI di rumah atau dulur-dulur yang ingin bekerja ke luar negeri, jadi penjelasan hari ini dari pihak imigrasi, jika ingin mengurus paspor untuk bekerja ke luar negeri, intinya satu, dokumen harus lengkap. Nggak usah pakai percaloan ya Bapak-bapak ya. Langsung datang aja ke LTSA PMI Jawa Timur. Semuanya akan mudah Bapak-bapak ya untuk pengurusan itu tadi, asalkan dokumen tadi dilengkapi. Terima kasih dulur-dulur. Sekian dari saya Ferdi. Jika dulur-dulur dari calon pekerja migran atau PMI ingin bekerja ke luar negeri, bisa langsung datang ke kantor Disnaker yang ada di kabupaten kota setempat. Dan channel ini juga selalu konsisten untuk membahas masalah informasi apapun itu terkait pekerja migran Indonesia. Jika dulur-dulur yang ada di rumah menganggap channel ini sangat bermanfaat dan membantu, jangan lupa dulur-dulur subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.